Nah, opening lagi apa? Hai guys semuanya. Welcome to pertemuan kelima di mana? Di kelas BD 102W dan BD 102V ini di kelas SEO. Oke, mau mengulas di minggu lalu nggak? Boleh. Berarti Yansah yang mau mengulas minggu lalu sebelumnya ada apa aja? Oke. Apa Yansah? Di Kavit nanya kemarin ada minggu lalu kita bahas apa aja. Ide. Terus nggak harus bikin website. Apa? Iya, iya gitu. Oke. Mantap yang saya SC untuk yang saya. Tunggu ini dulu. Mana sih Bistigen? Sama-sama. Jadi gue ketularan sama lu ini Ale berarti. Transfer. Oke, jadi sebelum kita memulai presentasi di kelompok pertama, di kelompoknya Pak Victor, jadi izinkan Kak Fit untuk bisa menyampaikan beberapa materi ya. Oke, di week 5 ini ada teknik dari SEO tersendiri. Coba dari kalian siapa yang sudah membaca dari slide minggu kelima ini? Siapa? Hayo. Siapa? Sebelum Kak Fit melanjutkan ke slide selanjutnya. Kenapa, Mar? Apa di week 5 ada apa? Materi apa? SEO. Ya, di dalamnya ada apa aja? Ada berapa step? Ada berapa teknik? Ya, sebutkan apa aja? Ya. Hmm. Anda lu bener-bener sih Nanda, gue lagi kelas. Lu. Thank you. Oke. Jadi itu ada 9 kalau nggak 8. Nanti kita cek lagi 9 atau 8 dari teknik si saya tersendiri. Oke. SC untuk Maria. Karena sudah membaca materi di pertemuan 5. Oke. Kok nggak bisa maju? Coba kalau kita hitung di situ teknik saya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 apa itu? Oh kebayang ya. Jadi ada 9 diantaranya ada website, ada analisis, konten, backlinks, keywords, social media, ranking, sama optimization. Oke, dari hal tersebut yang menurut kalian itu penting banget harus dikuasai adalah 2. Iya, pokoknya 2. Sebutin siapa apa aja. Sama
backlink. Websitenya betul. Websitenya betul, tapi satunya lagi yang lebih pentingnya adalah konten. Hal-hal yang lainnya itu adalah include di bagiannya dari si konten tersebut. Jadi dua hal yang paling penting adalah website sama konten. Kenapa website penting? Kalian nggak bakal bisa jalanin SEO itu sendiri kalau misalnya websitenya nggak ada. Bener kan ya? Kalian nggak bakalan bisa ada yang namanya pencarian video, tapi kalau YouTube itu nggak ada gitu. Pencarian video itu juga nggak akan ada kalau misalnya videonya juga nggak ada. Jadi ya si website ya udah hal terpenting untuk si teknik SEO-nya tersebut. Lalu dari website itu kita ada yang namanya konten. Semuanya kalian bisa masukin konten. Misalnya dari apa? Dari pencarian konten tentang Sesindo, dimasukin di situ. Sesindo tuh ada berapa step. Terus untuk pembeliannya bagaimana? Nah, itu akan masuk ke dalam website tersebut. Dari yang analisis itu adalah kalau misalnya kita udah punya website, gimana caranya website yang udah kita building itu bisa good quality. Berarti ada yang namanya web analysis. Biasa kalian tahu nggak sih kalau dulu tuh yang namanya Alexa Rank. Kalau zaman dulu Alexa Rank tahu nggak? Ada namanya Alexa Rank. Jadi di situ nggak, kalau sekarang Kavit juga udah nggak pernah pakai lagi Alexa Rank. Kalau zaman dulu kita semua bisa cek tuh web alfabetinkubator.id itu berdasarkan Alexa Rank, kita udah ranking ke berapa secara Indonesia, maksudnya secara nasional, secara global, maksudnya secara global itu kita udah ranking ke berapa. Itu dilihat dari berdasarkan analisis kita bisa kopas-kopas naro-naro link kita di beberapa tempat yang bagus, tapi tempatnya kayak misalnya si Akmal, Pak Iqmal ini ya. Siapa namanya? Jangan kasih tahu. Siapa sampingnya Sah? Iqmal kan? Bener kan ya, gue nggak salah. Misal Iqmal. Opung nih punya web sesindo.id. Terus dia naro di webnya si Iqmal, karena di si Iqmal ini punya good quality websitenya. Dia udah rankingnya udah tinggi banget deh. Terus udah kalau misalnya berdasarkan kita cari web Iqmal itu udah langsung muncul. Jadi Opung nitip linknya Opung sesindo.id itu di webnya si Iqmal. Nanti berdasarkan itu kita bagaimana caranya kata-kata Sesindo dengan webnya Iqmal itu bisa saling terhubung gitu, misalnya berdasarkan dari kontennya gitu ya kan. Nanti dari situ web atau Google akan menganalisis dari kontennya Opung sama kontennya si Iqmal. Maka dari situ ada sampai namanya connecting atau kolaborasi. Website aja ada kolaborasi, masih kita enggak gitu aja. Cuas. Terus ada lagi yang namanya backlink. Backlink itu kalau yang Kavit ketahui ya, kalau misalnya Cumiwi itu correct me if I'm wrong gitu. Backlink yang Kavit ketahui adalah kalau misalnya kalian punya website tapi websitenya kayak diduplikat gitu. Ya nggak sih? Kalau setahu Kavit diduplikat. Jadi ada backup linknya. Jadi kan misalnya sesindo.id dia punya backup linknya sesindo.id juga. Sama kayak kemarin Ale nge-backup webnya ecostek. Jadi ecostek.id jadi ecostek.org gitu. Tapi dia punya konten dan semuanya isinya sama semua. Cuma bedanya untuk di bagian linknya gitu. Karena kan biasanya link itu hanya bisa sekali doang kan ya dipakai. Nggak bisa untuk berkali-kali karena unique link juga kayak gitu. Terus ada lagi yang namanya keyword. Keyword kenapa? Bisa dianggap penting juga, salah satu teknik dari SEO. Yang minggu lalu Kavit bilang saat Kavit mencari keripik pisangnya Yansah, ya kan? Yansah langsung. Jadi Kavit coba cari nih keripik pisangnya apa sih mereknya? Masih apa? Masih rahasia ya? Oke, masih rahasia. Misalnya namanya keripik pisang Yansah KPY. Keripik pisang Yansah. Misal KPY ya kan. So, Kavit mencoba cari tahu nih KPY di Google.
loh kok ketemunya KPR, ya kan? Oh langsung, tahu tukang bakso. Ya kan, yang munculnya KPR, kenapa nggak muncul KPY gitu, berarti kan kata kunci dari Yansa itu masih belum kuat. Berarti artinya gimana? Artinya bagaimana Yansa bisa titip website dengan kata kuncinya Yansa di webnya Iqmal. Lagi-lagi webnya Iqmal ini masih yang web terkuat di antara kita semua, contoh. Amin. Kayak gitu kan. Terus abis itu ada lagi yang namanya sosial media. Kenapa harus ada sosial media juga? Kalau misalnya kita search ya di by Google atau nggak di Bing atau nggak di Yahoo, di tempat pencarian yang lainnya juga, kalau kita cari KPR, KPY, pasti dia akan juga memunculkan yang namanya sosial medianya, ya kan? Nggak hanya webnya doang, atau nggak hanya yang tempelan website kita doang, tapi dia bisa memunculkan beberapa sosial medianya, entah itu YouTube, entah Instagram. Tapi so far yang biasa kalau Kak Fit udah coba cari 3 sosial media terkuat, diantaranya Instagram, Facebook, sama Twitter. Jarang banget TikTok itu muncul sebenarnya. Tapi kenapa TikTok itu bisa dianggap sebagai pencarian terkuat? Kenapa? Apa? Iya. Karena ada yang ngechat di sini. Oh, katanya, kata Pak Victor, katanya mau presentasi dulu jam 95 ada meeting dan Risma juga udah mulai ramai antaranya. Boleh, oke. Kita kasih waktu dulu untuk kelompok 1 presentasi, oke? Oke. Share screen. Pak Victor dikasih co-host. Dan Pak Victor udah dikasih host, jadi udah bisa buat. Pak Victor kok nggak ada suaranya ya? Halo Mbak. Mbak Risma bisa kedengeran suara Mbak Fitra bisa kedengeran suara saya? Bisa. Ya Pak Victor, wait ya Pak. Tapi jadinya suaranya ini enggak? Ini kita mulai sekarang aja ya? Kita bisa mulai ya. Mungkin Risma mau mulai duluan? Oh, boleh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Risma Nurmala dari kelas PK2 ya. Di sini ada Pak Victor dan Kanova. Kami perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan produk yang kami pilih, yaitu Hijab Hub ya. Mungkin Pak Victor boleh bisa bantu dijelaskan? Terima kasih sebelumnya. Nah, jadi langsung ditodong nih kayaknya. Oke, jadi saya adalah Mohon maaf ya. laki-laki di antara dua wanita yang berhijab. Jadi saya nggak pakai hijab, tapi istri saya pakai hijab. Jadi ini adalah board of director dari Hijab Hub. Ada Nova, ada Victor. Saya sengaja taruh di tengah biar diapit oleh 2 hijabers. Dan ada Risma. Kemudian kami brainstorming dulu, kenapa sih kita pilih hijab? Kenapa kita nggak pilih F&B? Sempat kita tektokan. Akhirnya kita tercetuslah kita coba bicara tentang hijab. Nah, ini hasil brainstorming kita. Kemudian saya masuk, kita mulai setup nih logonya seperti apa nih, packagingnya seperti apa nih. Nah, ini Hijab Hub logo yang kami buat masih belum profesional, cuma coba kita olah dan juga packagingnya seperti apa yang mau kita buat. Kemudian kenapa sih apa sih kelebihannya Hijab Hub? Kita adalah kita ingin menciptakan model hijab yang kekinian, harga yang bersaing, kualitas produk yang bagus. Kemudian apa sih kelemahan kita? Ya, yang pasti kita belum dikenal orang. Kita perlu modal dan perlu kenal pengrajin hijab dan belum berpengalaman. Kemudian apa sih opportunity kita? Nah, pasti hijab Indonesia itu adalah penduduk muslim terbesar di dunia dan
hijab itu tidak akan pernah tergerus oleh zaman, dan hijab sudah menjadi suatu mode. Kemudian apa sih ancaman buat kami? Udah pasti pedagang online, pedagang pasar, harga-harga yang tidak stabil. Kemudian, nah ini dibuat oleh para wanita yang luar biasa ini yang buat videonya. Nanti bisa lihat di YouTube kita ya linknya. Nah, kemarin kita dibimbing oleh Mbak Fitra bagaimana sih cara kita upload video kita ke YouTube. Nah, step pertama pasti kita harus masuk ke halaman YouTube, kemudian kita klik create, kemudian upload video yang kita inginkan. Setelah step 1 selesai, kita buatlah step kedua, yaitu kita harus buat title. Nah, kenapa kita buat title? Ya berarti title itu harus menarik, karena tujuannya untuk title itu untuk bisa membuat orang penasaran, dan harus mempunyai komersial image, dan juga harus buat description-nya. Ini contohnya, nanti jangan lupa lihat di YouTube channelnya Magic Channel, nanti dilihat, kita akan share linknya nanti. Kemudian setelah itu ada step-step yang harus diisi ya, seperti di sini ada restriction, kemudian ada paid promote. Nah, paid promote itu kalau kita ingin jangkauan daripada orang-orang yang melihat YouTube kita lebih banyak, ya kita harus berani membayar. Biasanya bayar pakai kartu kredit untuk seperti ini. Nah, untuk awal-awal pembukaan suatu bisnis, alangkah lebih baiknya kita gunakan paid promote dulu. Kemudian kita buat tag. Apa sih kegunaan tag itu? Meningkatkan jangkauan konten dengan menandai akun atau tagar yang relevan. Ketika seorang menandai akun atau tagar yang relevan, konten tersebut muncul di hasil pencarian dan feed orang-orang yang mengikuti akun atau tagar tersebut. Ini saya ambil wording ini dari googling. Jadi inilah tujuan kenapa kita pergunakan tag. Kalau di TikTok mungkin tag itu juga bisa mempengaruhi untuk FYP. Jadi itu salah satu contoh. Nova ada nggak sini, Nova? Oke. Ya, saya ada, Pak. Oke, Nova, silakan. Selanjutnya Nova. Itu yang bentar, Pak. Biar kesannya ini semuanya bicara. Jadi kelompok 9 semuanya adalah board of director. Monggo. Di sini ada hijab spesialis. Ini record ya, Pak, tentang komen dan rating dari, aduh, Pak, saya gugup, Bapak, maaf. Dibantu ya. Jadi ini ada masih step-stepnya. Jadi kita isi aja step-stepnya. Di situ ada language, certification, recording time-nya kapan, license-nya, apakah kita allow untuk embedding atau tidak, atau publish untuk subscription atau tidak. Kemudian kategorinya apa kita pilih, apakah kategorinya ini ada scrollingnya, kategorinya kita di sini dalam hal ini kita karena tutorial hijab ya kita masukkan coba education, dan isi semua yang ada di sini. Setelah itu kita masuk ke step-step berikutnya, masih di kategori cek. Di sini adalah komen dan rating. Nah, kita bisa ngelihat show how many viewer like this video. Kita bisa ngelihat berapa yang like video ini. Kemudian juga apakah video ini cocok buat anak-anak. Nah, ini juga harus kita isi. Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Dan kita harus agree di sini. Dan berikutnya adalah tutorial hijab kami. Tadi saya cek sudah ada 6 like Mbak Fitra. Jadi alhamdulillah. Mungkin yang nge-like cuma kita bertiga ditambah siapa gitu untuk saat ini. Tapi inilah hasil tutorial hijab yang udah diupload di Magic Channel.
الله أمي أبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا حبيبي حبيبي محمد من خليت حياتنا بالإيمان يا جمالك عليك الإحسان. Modelnya cantik kan? Jadi nanti pokoknya 2 model yang ada Nova, ada Risma itu top lah di kelompok 9. Oke, kemudian saya rasa itu presentasi dari kami, Mbak Fitra. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan bisa membantu untuk share ke teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih. BTW suaranya mantul nggak? Enggak sih, Mbak. Oh enggak ya, ya udah good. Enggak. Soalnya ngambil suara, keluarin suaranya dari TV, takutnya mantul. Oke, thank you so much buat kelompok Pak Victor, kelompok pertama. Kalau dari Kafit, dari pendapat Kafit ya untuk kelompok pertama ini luar biasa. Karena weekend aja masih ibarat gangguin Kafit. Nggak bercanda. Maksudnya artinya adalah kelompok satu ini mau berusaha untuk yang bisa jadi yang terbaik saat nanti mau presentasi. Contohnya pada akhirnya saat presentasi hari ini kelompok satu ini udah mempresentasikan yang sangat luar biasa. Jadi tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, ada open Q&A nggak nih? 1 atau 2 ya Pak Victor ya? Boleh, boleh. Boleh. Ada yang mau tanya? Tadi apa? Si Eka, katanya Eka mau nanya nih. Eka mau nanya apa? Nggak apa. Itu apa namanya videonya emang videonya itu boleh ambil dari video orang-orang yang Dah. Enggak apa-apa. Dari kelompok 1 ada pertanyaan, video itu kalian buat sendiri atau ambil dari orang lain, maksudnya brand orang lain atau ya atau apa? Jujur, modelnya kita belum kontrak, jadi kita masih ngambil orang lain. Jadi nantinya akan ada Nova yang akan jadi model. Ini sebagai contoh aja bagaimana Tapi kita brandnya upload brand ke punya YouTube. karisma sendiri ya? Brandnya punya siapa? Brandnya brand kita bersama. Oh, brand bersama. Hijab itu brand kita bersama. Oke. Kalau misalnya kan di sini kan dilihat untuk segi keberhasilannya dia saat kita cari itu bisa muncul ya di dalam Google atau enggak dalam YouTube. Pertama kita coba cek dulu di YouTube tapi di YouTube guys. Kalau misal kelompok 1 masih belum berhasil memunculkan di dalam YouTube itu nggak apa-apa. Kan kita masih ada waktu untuk bisa berusaha supaya itu bisa ada. Tuh. Hah? IKH. Jadi belum ada ya untuk hijab hub tersebut ya. Kalau ada hijab hub stylist. Mana sih tulisan stylist? Nah, itu juga masih belum ada di sini ya hijab stylist ya. Juga masih belum muncul. Nanti juga berusaha sampai dengan akhir dari mata kuliah ini atau dari semester ini bisa dari kelompok 1 usahakan bisa muncul di dalam itu sendiri, oke? Baik. Thank you so much. Kasih SC nggak nih? Kasih Kasih. dong. Oke, SC ya Terima untuk kasih. kelompok 1.
Tepuk tangan dulu dong. Oke. Kembali ke materi ya, guys. Mohon izin ya Mbak, pamit dulu, Iya, kerja boleh, dulu. boleh, boleh. Semangat. Oh, tadi Kak Fit udah kasih essay ke siapa? Maria ya. Rian Sauda. Essay yang untuk Maria. Next week ada kelompoknya siapa? Astagfirullahaladzim. Eka harus presentasi di sini. Next week ada kelompok siapa yang harus presentasi, Cak? Kelompoknya Opung ya. Oke. Ayo lu Opung. Oke, balik lagi ke materi, guys. Jadi tadi yang baru datang siapa? Apa? Fakih yang mana sekarangnya? Oh, udah sempat buka materi 5 belum? Belum. Coba buka dulu deh. Ya ampun. Baru bangun ya. Bung, itu absennya sudahan belum? Udah ada yang bisa belum? Belum ada operatornya. Pengen absen ses. Oke ya, lanjut lagi nih ke teknik SEO sambil teman-teman yang Fakih, siapa? Fakih ya. Kata dia, kok baru minggu lalu? Enggak. Tadi baru sampai mana? Sampai dengan sosial media ya. Yang tadi kan yang Kak Fit bilang, kenapa TikTok sama kenapa saat kita mau mencari di Google, entah itu di Google, Bing, atau Yahoo, atau kayak gitu, hanya 3 sosial media terkuat. Padahal TikTok itu juga termasuk kuat juga ya pencariannya ya. Itu ada apa tadi? Ada Instagram, ada Twitter, sama ada Facebook gitu. Kalau misalnya kita cari nih alfabet inkubator, tapi di gue saja ya. Gue mana sih? Coba kalau kita cari Sesindo. Ada belum webnya? Belum ada. Jadi jangan deh kalau gitu. Apa? Oh ya, Pandawan. Pandawan juga termasuk dia punya sosial media itu masih new. Tapi kita coba lihat dulu ya. Kita lihat dari alfabet inkubator. Oke, dari alfabet inkubator kita mau cari alfabet inkubator itu udah muncul yang namanya websitenya. Dia juga udah munculin untuk submenu-submenunya, ada About Us, ada Kavi, ada Tim dan lain-lainnya ya. Terus semuanya juga sudah muncul. Nah, yang ini Kak Fit bilang Instagramnya dia langsung muncul. Padahal kita juga punya TikTok kan, kayak gitu. Sama ada Tokopedia, kayak gitu. Kalau Facebook sama Twitter mungkin itu belum ada untuk alfabet inkubator. Coba salah satu brand yang udah
lengkap semuanya, ada Facebook sama Twitter. Apa? 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 Iya apa? Nggak usah malu-malu ngomongnya sama Kafit mah. Brand gede ya? Coba Zara ya? Masih belum. Starbucks. Kayak kalau misalnya dari Pandawan. Tahu kan ya Pandawan tuh udah punya Instagram, ya kan? Di sini kita mau coba cek dia punya webnya udah cukup kuat, ya kan? Submenunya juga udah dimunculin. Kita cuma search Pandawan itu udah ada. Kalau misalnya kita buka salah satu sub produknya Pandawan itu Abdi Jurnal. Apakah Pandawan juga akan diikutsertakan? Nyatanya juga enggak. Berarti Abdi Jurnal kurang mention si Pandawan. Pandawan juga kurang untuk mention si Abdinya. Gitu. Jadi bisa saling connect. Jadi saat kita coba cari beberapa subproduknya Pandawan, maka itu akan muncul juga beberapa beberapa dari produknya. Kata Ica, kena mention deh gue. Kayak gitu. Nah, di sini untuk dia punya Instagram juga masih belum muncul karena masih new juga, masih new dan masih low untuk dia punya keywordnya atau lain-lain. Tapi untuk Alphabet Incubator dia udah kuat gitu. Tadi dulu. Apa nih yang ada Twitter? Nah, ini dia nih Starbucks bener. Ya kan? Kita coba cari yang tadi Cun atau Alia tadi bilang tuh Starbucks gitu kan. Di sini kita lihat ke bawah, dia udah ada Instagramnya dimunculin, Facebooknya dimunculin, TikTok, Twitternya juga dimunculin. Coba kalian buka TikTok, ada nggak Starbucks? Ada ya? Ada nggak sih? Ada ya? Hafid nggak pernah cari tahu soalnya aku kena promo. Kayak gitu. Ya kan, jadi dia bisa langsung munculin. Tapi kenapa TikTok itu enggak kayak gitu? Coba yang baru datang, salah satunya dia, nggak bercanda. Yang baru datang bisa tahu nggak, bisa kasih tahu Kafid nggak kenapa TikTok ini nggak muncul di dalam Google padahal dia termasuk sosial media yang kuat? Kenapa? Baru lahir si TikToknya. Emang TikTok itu launching di tahun berapa sih? Tuh, tahun 2016. Tahun 2016 dia bilang TikTok. Kalau misalnya Instagram, tahun 2010. 2010 beda 6 tahun ya sama ini. Kalau Twitter mah udah pasti udah zaman baheula. Facebook juga udah tahu zaman baheula, zaman Kafid masih SMP juga udah main Facebook kan. Kayak gitu. Iya, mungkin karena salah satu itu tadi yang dia bilang, siapa namanya? Jais ya? Ramzi kan? Iya, ingat tuh gua. Thank you. Receh banget dikasih SC-nya. Tahu. Yang salah satunya si Ramzi bilang karena baru lahir. Ya mungkin Kak baru lahir dari 2016 ke 2023 itu udah berapa tahun? 7 ya? Udah 7 tahun. Kayak gitu. Harusnya kan udah bisa muncul dong di dalam Google. Mungkin di dalam algoritmanya antara TikTok sama Google ini masih belum bisa bersatu gitu. Kayak misalnya si Instagram dia udah ada sesuatu yang connect sama si Google, dari algoritmanya, dari meta text-nya itu juga udah ada gitu kan. Terus apa namanya? Kalau misalnya itu kenapa dia nggak mau gabung atau kayak gimana?
ada ketentuan dari si perusahaan itu sendiri atau kayak gimana, jadinya makanya dia akan lebih kuat sendiri. Tapi kalau misalnya kita cari di Google, snack video tuh ada nggak sih? Snack apa snack sih? Snack ya? Slack ya? Apa bukan Slack? Slack itu kan aplikasi snack kan ya? Coba kita cari snack ya. Starbucks snack. Itu mah udah langsung ini ya. Udah langsung kata kuncinya banget. Nggak muncul. Ada tuh snack-snack gitu. Starbucks TikTok. Dia langsung muncul. Jadi dia mesti yang apa sih namanya? Oh, kenapa jadi dia nggak muncul juga? Karena TikTok itu juga nggak kuat juga dari segi keywordnya, kan hanya sedikit doang ya dia bisa masukin hashtagnya ya kan? Kita mah nge-upload video, kasih deskripsi, ada tag, itu juga berlakunya hanya di dalam TikTok itu aja, ya kan? Nggak bisa yang dicoba dicari tahu di Google atau di mana kayak gitu. Dari sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau dikasih tahu? Mungkin Ramzi mau kasih tahu? Oh, enggak dulu. Ramzi hari ini udah sarapan? Alhamdulillah apa? Puasa apa ya? Puasa putih. Oh, puasa ganti. Lah, apa? Nggak pernah puasa? Kan dikit lagi udah mau puasa Ramadan. 6. Oh, ganti. Lah, bukannya setahu Kafit itu kalau puasa ganti itu harus di tahun itu juga ya? Enggak ya? Enggak ya? Oh, bebas. Itu. Terus ada ranking. Nah, yang tadi Kafit bilang, ranking Alexa Rank. Kalau zaman dulu, zamannya Kafit masih KKP, skripsi kayak gitu ada namanya Alexa Rank. Coba dari kalian bisa sebutin nggak ranking website apa aja yang mungkin bisa kita coba tes di Alphabet Incubator? Kalau Kafit biasanya dari sini. Nih, dulu Alexa Rank ini namanya. Tapi sekarang udah nggak bisa dipakai. Coba diartiin dong ini. Kita coba pakai plugin lain aja ya. Ranking and SEO. Ada Simal. Nah, ada YouTube SEO checklist. Maybe ini bisa kalian pakai juga nanti saat kalian mau presentasi. Kak, gue bisa langsung muncul walaupun hanya seminggu sehari karena pakai tools ini gitu. Tapi kita coba pakai ini ya. Testing. Ada banyak banget ini. Coba yang lagi buka laptop bisa download atau pakai plugin ini. Kata dia, aduh nyesel gue buka laptop. Coba yang buka laptop. Ini gue mau delete aja deh sekalian. Oke, terus kita tadi buka ini ya. Oke, terus kita coba kita cek dulu. Alphabet Incubator. Bismillah ya. Udah nggak bisa dibuka guys. Gadun nih. Gadungan. Gadun. Gadungan. Maksudnya. Dia muncul tuh. It will just take a 1 minute. Katanya. Mungkin karena baru install ya. Jadinya tunggu dulu gitu. Mesti sabar noh kan. Nih. Kenapa sih?
Nih di sini ada. Ih, Calvin. Astagfirullah. Sini dulu Kevin, sini dulu, sini duduk. Sini duduk, sini samping Kevin duduk dulu sini. Sini duduk. Sini duduk dulu Kelvin. Sini duduk dulu. Mau dilepas dulu nggak tasnya? Gak usah. Nggak usah, oke. Mau lepas masker dulu aja. Lagi pilek. Nggak apa-apa, tadi gue lagi bingung haji gue. Abis dari mana? Macet ke kota. Macet di kota. Iya. Emang di Bangaraja nggak macet? Saya kan dirajak kan. Oh iya, Raja ya. Bangaraja siapa? Lupa. Emang Rajak macet ya? Macet juga kak. Masa? Emang OTW dari jam berapa? Ya ampun, dari subuh. Sebelumnya 4 jam. Enggak, jam 8 kurang. Apa? Jam 8 kurang 10 menit. Jam 8 kurang 10 menit. Iya iyalah. 8 kurang 10 menit dia OTW. Atau nyampe jam berapa? Kan kelasnya kan jam 8. Itu macet kak. Rajak. Iya. Rajak kota. Kamu kenapa bangunnya kesiangan? Tak komen. Kenapa kesiangan? Semalam habis ngerjain apa? Itu yang IDMS kak. Oh, kelas IPFS. Ah, Kenapa emangnya? ya gitu tabletnya kak diganti-ganti lah, diapain lah. Kan kelompok, kamu ngerjain sendiri. Kan ada yang indikan itu individu kak. Istilahnya. Individu ya? Emang Fakih yang mana sih orangnya? Tuh, baca is. Gimana sih? Nih orangnya nih. Nih kak. Oh itu, yang pakai jaket merah siapa? Itu Rehan. Rehan. Kalau yang pakai ini sebelahnya warna merah? Itu Jais. Si Jais. Kamu pakai siapa? Kamu Jais? Enggak kak. Sendiri? Emang kamu pakai PW sendiri? 3 orang. 3 orang. Kamu katanya bilangnya sendiri. Sejak Calvin, kapan? tadi ngomongnya sendiri kan dia? Enggak ngomong. Iya nggak sih? Enggak ngomong kak. Kamu pakai siapa? Emang kamu ngerjain sendiri? Enggak, ada 3 orang tapi aku mau ngerjain juga sendiri gitu, ada bagian diubah. Oh, ada bagian yang diubah. Kamu nggak dibangunin sama mama emangnya? Kan mau sendiri, harus mandiri. Oh, harus mandiri. Tapi kenapa bisa bangunnya kesiangan? Bukan, gara-gara IPS doang. Tapi nggak apa-apa, karena dia begadang, dia tetap mau masuk datang kelas lebih kepras dulu dong, Kelvin. Kan ada ya, ada yang pola pikirnya mahasiswa, ada. Nggak sih kalau Kavit ya udah nggak apa-apa kalau dia bilangnya begadang karena tugas ya sudah. Kalau misalnya dia bohong, kalau dia ada bohongan dia yang dosa sama Tuhannya, ya kan? Kata dia, aduh. Sejak kapan main? Coba lihat Mobile Legends-nya berapa, les online-nya. Bentar lagi gol Dut. Bentar lagi. Kayak kan biasanya ada nih pola pikir mahasiswa yang kayak, aduh gue udah telat 1 jam, gue gak mau masuk kelas, gue maunya ke Tang City, kayak gitu Itu kan. sama tuh. Iya itu. Iya itu. Maksudnya, contoh Kelvin, dia meskipun telat, tetap dia berusaha untuk bisa masuk kelas. Betul-betul lagi dong untuk Kelvin. Tapi Kelvin, sebelum itu Kelvin mesti bilang pernyataan minta maaf dulu kepada teman-teman, karena kan teman-teman di sini kan juga udah berusaha untuk bisa datang lebih pagi daripada Kelvin. Saya bukan. Ya kan kamu kan udah telat. Biar kamu minggu depan nggak telat lagi, oke? Maaf ya. Harus ini dong bilang saya Kelvin. Teman-teman. Karena saya telat, tapi saya gini gitu. Lagi bilang kok. Aduh. Ini gue rasa si Yansa mundur sampai ke belakang.
Ya lanjut lagi tadi yang tadi Kak Fit bilang. Maaf ya, aku telat dah. Oke. Thank you ya, Kelvin. Wah. Kelvin, kamu ganti baju nggak? Itu baju kemarin kan minggu lalu. Ya oke. Kelvin, ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Apa? Iya. Nggak ada yang mau ditanya. Sampingnya Kak Kelvin siapa? Arik. Arik ya, bener ya? Arik, Faki, Jais, Rehan, Kelvin. Hafalan nih gue nama. Nggak bercanda. Oke, coba kalau misalnya kita lihat dari si Semalt, dari pluginnya website dari Google Chrome ya. Dia punya ranking. Ada yang bisa baca nggak guys? Ini apa ya? Search engine-nya di google.com. Oke, let me try untuk di internasionalnya. Kalau per day. Per week. Per week di sini dia punya apa ya, ini maksudnya ya top 128, top 1 tapi no keyword. Kalian bisa pahamin gak guys? Untuk dia punya ini. Ini yang tadi yang kemarin Kafit bilang, yang tadi Kafit bilang webnya Sesindo itu masuk ke webnya Iqmal. Nah, itu contohnya ini. Webnya Sesindo masuk ke dalam webnya Iqmal. Jadi ada muncul di sini. Kenapa dia top 1 tapi itu no keyword? Kenapa? Coba kenapa, ayo. Top 10 itu satu keyword. Kaget. Itu akan menjadi catatan untuk kita bersama ya guys ya. Oke. Di sini ada ranking. Kalau misalnya berdasarkan pengalaman Kafit, dulu Alex Areng dia punya ranking. Kalau berdasarkan dia semakin tinggi, kalau di mana? Kalau di world semakin tinggi itu artinya itu low quality. Tapi kalau semakin sedikit itu dia good quality. Tapi kalau di Indonesia semakin tinggi itu good quality. Kalau semakin kecil dia sini dulu. Nah, apa namanya siapa? Aska. Oh, ini namanya Aska. Aska yang saya katanya CS banget itu ya? Ya kan? Kenapa telat Aska? Terus ada kerjaan Habis ada kerjaan. Kerja di mana? bandara, Oh, kerja di bandara. Bagian apa? ekspor impor. Apa? Ekspor impor. Oh, ekspor import itu kerjanya ngapain? Operasi Sharing dulu dong sama teman-temannya. Operation. udah banyak yang tahu kok. Oh, iya udah banyak yang tahu. Yang tahu semuanya. Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dan tuh soalnya kan jualan kuliah kan. Kalau sebelum kuliah emang tiap hari kerja. Oh, gitu. Kalau sekarang ya kalau ada aja. Oh, ada Paling aja. Cuma ambil apa cuma ngantar dokumen kan. Jadi kalau misalnya ada dokumen dari luar negeri, kamu yang proses gitu.
biasanya kalau impor dokumennya dari sini. Oh, karena kan ekspor impor. Iya, jarang kalau dari luar. Biasanya dari dalam Jarang negeri. biasanya kalau dari luar tuh. Iya. Nggak berbentuk. Pokoknya dokumen itu dibuatnya di Indonesia ada ininya, ada importirnya di sini sama eksportirnya. Jadi yang kalau bisa dikirim itu biasanya barang, bukan dokumen. Barang. Iya, Tapi hari ini lagi ada dokumen. iya. Dokumen. Buat ngeluarin barangnya, kita Biasanya, harus orangin dulu. berarti mesti ngelewatin bea cukai kayak gitu-gitu ya. Oke, kan tadi kan Kelvin juga telat kan, telat juga dia juga ada say sorry juga nih sama teman-temannya. Tapi kami akuin luar biasa karena Aska sama Kelvin meskipun telat, tapi dia tetap masih mau datang masuk kelas kan, berarti kan dia punya jiwa yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Aska dong. Gitu. Jadi Aska bisa sampaikan say sorry untuk supaya nextnya bisa datang lebih pagi lagi gitu. Kayak gimana tuh, saya sorry. Tadi Calvin. Dari coba Tadi Calvin kayak gimana saya sorry-nya? Kelvin tadi gimana saya sorry-nya? Kasih tahu. Yaudah, maaf ya untuk semuanya, gue telat. Iya, thank you ya Aska. Oke, kita lanjut lagi ke dalam bagian ranking yang tadi tuh ya, semakin kalau di Alexa Rank itu dia semakin, kalau di bagian Indonesianya ya, dia semakin tinggi itu low quality. Tapi kalau semakin rendah dia akan good quality. Mau coba-coba kayak gimana? Tadi kan kami udah coba beberapa ya. Ada Simal, ada Alexa Rank. Next week kalau misal kalian mau coba, kalian silahkan coba, nanti bisa presentasi juga di sini, show ke Kavit kayak gitu. Karena kan Kavit juga masih kurang ya, masih belum tahu banget. Nah, terus ada lagi optimization. Ada yang tahu itu apa? Apa coba? Kalau lihat dari gambarnya aja. Kayak insight. Contohnya kayak apa? Salah satu nih, siapa nih? Mualef apa Mencon? Iya. Good. Betul, itu yang dia bilang sama Mencon. Jadi lebih ke insight. Insight-nya dari dia punya pencariannya. Semuanya dia punya. TikTok juga ada, ya kan? Google ada, ya kan? Terus apa lagi? Facebook juga ada. Twitter, dia ada. Di bagian bawah tuh namanya analitik. Terus ada juga Instagram. Tapi kalau misalkan Kavit user Instagram banget, ya kan? Jadi tahu dia punya insight-insightnya. Rata-rata dia punya influencer ya. Influencer itu dia akan promote dari dia punya insight-nya dia sendiri. Entah itu dari kliknya, entah itu dari share-nya, terus dari interest-nya. Ada banyak, many things yang ada insight di dalam Instagram itu sendiri. Kayak gitu. SC yang tercan. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada on-site SEO basic. Ada on-site SEO basic, ada lagi off-site SEO basic. Di antara dua itu apa perbedaannya? Coba. Offset SEO basic. Masih udah tepat tapi masih kurang klik. Coba
Coba berusaha untuk nggak apa-apa searching di Google juga kayak gitu. Mungkin dari cowok-cowok apa perbedaannya on-site SEO basic sama off-site SEO basic? Maybe Iqmal lagi searching di Google apa? Kalau dari Sausan, Jihan. Itu dari Kelvin. Gimana? Apa perbedaannya? Apa, Le? Ya nggak apa-apa. Lebih dipoles lagi dari si punya Yancon. Kalau omset itu ya gimana cara kita nge-upload si kontennya Apa? bikin si kontennya sebenarnya mungkin gitu si website. Tapi kalau offsite itu lebih ke di luar, jadi bukan ke website tuh Contohnya ada nggak? misalnya Apa? Apa? pandangan ya. Iya, Pandawan. Kontennya itu di dalam itu kan banyak ada struktur di Pandawan itu. Nah, kontennya itu, konsepnya itu kayak si dijelasin strukturnya apa aja gitu. Nah, terus kalau misalnya offsite-nya itu kayak link yang muncul berkaitan sama si website Pandawan kan ada Instagramnya, dan gitu. Kurang lebih persis, betul. Oke, thank you Ale, thank you yang Chan, ya untuk Ale. Jadi yang dibilang sama Ale, sama Chan itu betul guys. Jadi kalau onsite lebih ke tampilan luarnya atau bagaimana caranya saat dia di search di by Google atau lagi-lagi di Google ya atau nggak di Bing kayak gitu dia muncul bagian depannya kayak tadi Kafit search kan. Nah ini dia muncul itu berarti artinya onsite ya kan? Onsite berarti kalau misalnya untuk offsite berarti di dalamnya kayak meta tag-nya atau enggak keywords-nya atau di mana kayak gitu. Oke. Terus ada di sini salah satunya dari onsite SEO basic itu kan dia ada konten yang berkualitas. Konten yang berkualitas itu seperti apa sih? Ya, senyum aja. Gimana? Konten yang berkualitas? Disela aja ya omongan Kafit ya. Kalau misalnya ada yang Kak gini, salah aja. Jadi konten yang berkualitas itu adalah konten yang bisa menyajikan apa yang diminta oleh customer. Bukan customer sih, sebagai pengguna lah usernya. Jadi misalnya Kafit lagi butuh kopi. When I search coffee, itu bisa muncul apa? Misalnya adalah kopi chai. Nah, dari kopi chai itu di sini dia udah langsung muncul menu. Bisa muncul lagi yang namanya price list. Ya kan? Bisa ada menu lagi. Biasa apa ya kalau di Starbucks? Coba ya. Selain itu. Kopi aja deh. Jangan kafe, ntar muncul di luar negeri lagi. Wah. Nothing kalau misalnya kita coba cari di bagian kopi itu sendiri ya, dia masih belum ada. Misalnya apa lagi ya? Sign menu price list. Bisa kasih tahu stepnya apa? Ya, location juga bisa ngasih tahu dia pakai biji kopi apa kayak gitu. Untuk di bagian depannya sub menunya di sini. Di situ kan. Terus dia bisa udah langsung kasih tahu, oh
tanpa harus bertele-tele. Price-nya untuk lu kopi caramel macchiato ya segini harganya. Itu udah pakai apa aja caramel macchiato-nya? Kayak gini. Udah pakai ini, udah itu. Lu bisa hot, lu bisa cold kayak gitu. Itu berarti artinya konten yang lu sajikan itu sudah cukup berkualitas bagi yang pencinta kopi. Kita punya masing-masing bidang ya. Ada yang ke bagian food and beverage, ada yang bagian fashion, ada yang bagian makeup atau bagian apa. Tergantung dari si penggunanya kayak gitu. Misalnya si Ale karena dia di bagian perjurnalan, berarti kan dia bagaimana caranya saat orang yang membutuhkan, si mahasiswa atau dosen tersebut membutuhkan jurnal, maka itu bisa muncul si Mentari Jurnal. Gitu, bisa muncul si pandawan.id kayak gitu. Misalnya gue lagi lapar banget nih, gue mau cari coba cemilan lah. Gue nggak mau coba carinya di mana? Di Grab. Gue mau coba carinya di mana? Di Google. Makanan atau cemilan yang enak, muncullah si KPY itu sendiri. Si keripik pisang Yansa gitu, itu udah bisa muncul lagi kan si KPY itu. Jadi dia udah ada bikin satu konten rekomendasi cemilan enak saat lu gabut. Itu kan termasuk konten kan, berkualitas dong. Lu bisa ngasih tahu, gue lagi cari cemilan lagi gabut adalah gitu. Si Yansa udah coba buat cemilan yang terenak saat lu gabut, KPY gitu. Atau dia buat lagi yang namanya rekomendasi. Artinya kalau ada rekomendasi, ada 6 rekomendasi. Di antaranya yang pertama udah pasti dong KPY. Atau enggak dia anaknya low profile. Dia masukin lah satu si pisang kaisang. Ya kan? Pisang kaisang yang pertama, yang kedua baru KPY. Kayak gitu. Tergantung nanti kalian punya ilmunya lagi untuk yang namanya clickbait atau enggak membuat seseorang itu bisa interest kayak gitu. Lu ada apa sih situ? Kayak gitu kan. Jadi bisa munculin dari rekomendasi di konten yang berkualitas itu sendiri. Tuh, konten yang berkualitas saat si Yansah cuma bilang 6 rekomendasi, ada ini. Dia juga harus yang namanya masukin link sosial medianya KPI itu sendiri. Jangan hanya kata-katanya aja. Gitu. Ada lagi kan biasa kalau di web, di blog-blog gitu kan, blog web blog site kayak gitu kan, bagian bawah-bawahnya tuh suka ada tag ya. Nah itu bisa harus dimasukin juga ke dalam situ. Kayak gitu kan. Terus yang lanjut ada lagi membuat judul yang menarik. Nah, judul yang menarik itu yang seperti apa? Kalian kalau lihat di YouTube kayak gitu suka ada yang clickbait gitu ya? Iya. Yang kayak gitu kan. Misalnya dia bisa membuat orang tuh tertarik. Orang tuh kayak pengen kepo, mau klik gitu. Tapi pas lagi nonton, gue lagi nungguin mana, kayak misalnya di contoh nih. Aduh, gue lupa lagi nonton YouTube-nya siapa ya. Kayak misalnya nonton YouTube-nya Cipung gitu. Kan lagi vibes banget ya Cipung itu ya. Itu mah Ciput ya? Oh dia panggil, Cipung ya? Cipung gitu kan. Apa judul yang namanya? Cipung apa Alshad gitu. Intinya kayak Cipung dimakan harimau Alshad gitu kan. Kita tontonnya sampai 1 jam, 2 jam. Gue tonton mana? Dia nggak ada bagian dimakannya gitu. Kan gue nungguin ya. Taunya dia ngasih makan. Cipungnya ngasih makan si harimaunya Alshad gitu kan. Ya kan kayak orang penasaran gitu. Masa beneran dimakan gitu. Atau enggak kayak Amina Nur apa? Enggak, Amina Nur Atta jatuh ke dalam ini. Ke dalam kolam renang. Emang jatuh hampir jatuh, tapi kan sini nggak jatuh kayak gitu kan. Bikin siapa? Aurel deg-degan kayak gitu kan. Kita penasaran ya, apa nih gitu kan. Itu apa? Kenapa dosa? Enggak lah, nggak bohong. Amina jatuh, dia hampir jatuh. Tapi diambil gitu. Itu juga termasuk yang strategi. Kayak misalnya KPI keripik pisang Yansah dibuat dari
Iya, tanah liat. Artinya apa? Tanah liat itu coklat kan? Ya kalian kalau lagi prospek pun juga pasti suka ada apa? Permintaan-permintaan aneh dari senior-senior ya enggak sih? Kayak misalnya dimintain kue salju ya gitu kan. Terus atau enggak roti darah, coklat ratu, silver queen ya. Kayak gitu. Ya kan? Jadi ya ada clickbait-nya tersendiri terbuat dari tanah liat kayak gitu. Padahal tanah liatnya adalah si coklat yang masih kental banget kan ya kayak gitu. Tuh bisa tuh dibuat Yensa. Terus ada apa lagi dibuat di judul menarik selain clickbait kayak gitu-gitu. Misalnya dari kalian punya judul yang tadi rekomendasi atau enggak dari yang buat semacam coba ya beberapa 9. Tuh, ada lagi. Percaya deh, 7 makanan ini ampuh hilangkan rasa bosan. Baru cuma bilang beberapa cemilan saat gabut. Ya kan? 5 menit ini 5 menit. 5 makanan ini dibikin cuma 5 menit buat kamu yang lapar. Gitu. Untuk keripik pisang Yensa terbuat dari tanah liat bikin kamu gak lapar gitu. Apa? Ya kan bikin kenyang. Kagak makan tuh lihat. Ya kan? Terus ada lagi meta deskripsi, heading sama subheadingnya. Jadi di sini yang dibilang kayak misalnya kita masuk ke dalam YouTube, situ kan ada deskripsinya kan. Nah di situ yang mesti kita masukin deskripsinya. Sama kayak misalnya di website. Kalau di website kalian disiapkan satu plugin SEO-nya, di situ kalian bisa masukin untuk deskripsinya. Dari kalian punya heading dan subheadingnya, kayak gitu. Bentar ya guys. Bang, aku lagi kelas. Halo, abangku lagi kelas. Abangku lagi kelas ya. Kayak gitu. Terus apa? Chat aja sekarang. Oke, bisa di heading dari heading, dari subheadingnya, dari deskripsinya. Berarti nanti saat kalian udah buat itu, buat kalian punya website, kalian kontennya juga mesti diperhatikan dari paragraf 1-nya, paragraf 2-nya, paragraf 3-nya itu udah apa ya? Terkontrol lah sama kalian. Ngomong aja di Angcok. Terus ke bawah gitu. Tapi yang lain udah pada absen kan? Udah pada absen kan? Udah ya. Oke. Terus ada lagi yang namanya penulisan dari SEO tersendiri. Ya kan, penulisan SEO tersendiri berarti ya dari kalian punya beberapa keyword itu bisa kalian implementasikan di Google-nya, di Bing-nya, di Yahoo-nya kayak gitu. Jadi supaya kalian punya keyword atau SEO-nya kalian itu bisa muncul di dalam pencarian tersebut. Ya kan? Terus dari optimasi gambar dan audit konten. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya di dalam gambar itu kalian bisa selipkan link di dalamnya kan? Link. Link itu artinya maksudnya saat kita klik gambar itu bisa muncul kemana. Atau enggak nanti dari gambar tersebut ada apa ya? Ada back gambar gitulah. Kayak apa ya? Kayak alt image gitulah pokoknya kalau nggak salah. Jadi bisa disematkan juga di dalam situ. Tapi gambarnya juga mesti yang quality-nya good quality. Nggak bisa yang low quality cuma ngebur-ngebur juga. Orang juga males sebenarnya. Kayak gitu. Dan juga bisa yang namanya paid promotion. Kalau kalian buka web Tribun News, di situ kan banyak ya. Dia masukin web apa iklan-iklannya yang kayak gitu ya.
Nah, di situ sebenarnya bisa kalian implementasikan juga. Atau bagaimana caranya, ini juga belum pernah sih kita lakuin. Gimana caranya di webnya Iqmal yang udah begitu kuat, itu bisa masukin iklan webnya alfabetinkubator.id. Itu belum pernah sih sebenarnya. Kayak gitu. Misalnya di web Sesindo nih. Sesindonya udah bikin website, tapi dia belum ada untuk iklan-iklannya. Cobalah pasang iklannya dari Alfabet Inkubator atau enggak dari iklannya Tokopedia-nya kayak gitu. Jadi bisa ada langsung di dalam webnya si Sesindo tersebut. Nah, yang tadi di sini ada yang namanya offsite SEO untuk dukungan dari luar websitenya. Ada lumayan banyak ya. Ada berapa ayo? 10. Ya kan ya? Ada 10. Ada 10 step sebenarnya. Yang ini bisa kalian perhatiin 10-10-nya ada apa aja, tapi kita baca untuk di bagian sisi sampingnya. Di sini ada namanya link building. Link building itu apa? Link building itu yang Kavi ketahui ya. Correct me if I am wrong. Apa? Kenapa Yansa? Kayak dari link building ini misalnya kita dari namanya aja building, berarti kan ngebangun sebuah website ya. Artinya ada saat kita ngebangun website, ngebangun link, apakah link tersebut sudah dipakai apa belum sama orang lain. Dan ada berapa similar websitenya, similar linknya, kayak gitu. Misalnya Ecostek, itu banyak tuh. Ada ecostek.org, ecostek. Kemarin apa? .ac.id, ecostek. Apa kayak gitu. Nah, di situ kita bisa cek juga dari .id itu dari bagian dalamnya itu seperti apa? Apakah bisa untuk kita pakai atau enggak? Karena kalau misalnya kalian beli untuk beberapa domain, itu juga mesti berbayar ya, dan itu dalamnya juga mesti ada servernya juga, dan itu dari segi biaya pun juga berbeda. Berbedanya kenapa juga Kafit juga masih belum tahu. Mungkin di sini yang cowok-cowok tahu kenapa bisa berbeda harganya. .id berapa? .id misalnya 200.000, terus .org bisa sampai 500.000, kayak gitu. Itu juga termasuk bagian dari link buildingnya juga, kayak gitu. Tapi untuk detailnya bisa kalian coba cari tahu lagi. Terus bisa lagi tingkatin it. Nah, it itu apa coba? Langsung Iqbal. Aduh, gue gak mau dulu. Coba, it itu apa? Bosen nih cewek-cewek terus, gue mau cowok-cowok dong. Iqbal coba. Apa coba? Dari itu sendiri. Apa mal? Di? Si Iqmal. Ntar pas lagi akhir kelas, tagih Kafit ya S-nya siapa aja belum di give. Kafit kan orangnya pelupa. Enggak, bercanda. Aku masih menunggu Iqmal.
Gimana, mah? Masih nungguin loh saya. Apa? Adalah sekitar dari author dan dan koordinasi dia merupakan salah satu indikator kualitas yang sesuai dengan kualitas. Masing-masing dari it itu sendiri. Tadi apa aja? E-nya itu apa? Yang A-nya? Kalau T-nya? Trustworthiness gitu ya. Dari iya, kami juga lupa nggak kebaca saya trustworthiness apa worthiness gitu. Dari ketiga itu, yang dari tiga itu ya, yang mana yang menurut Iqmal bisa Iqmal jelasin? Dari cowok-cowok, dari kan ada tiga, ada nih SEO, expertise, trustworthiness, authoritativeness. Nah, dari ketiga hal itu, salah satunya adalah Iqmal. Iqmal mau pilih yang mana yang menurut Iqmal bisa Iqmal jelaskan. Dan yang lain-lainnya juga yang cowoknya. Bisa rebutan. Di Google ada loh. Mungkin dari cewek-ceweknya salah satunya. It. Makan mulu, heran. Nah, nih udah Kavit kasih clue. How much experience and knowledge do you have on the topic? Artinya apa tuh expertise? Authority. Are influencers who serve the same audience linking to your gitu. Terus trust. Harus dong tunjuk tangan. Duh, siapa? Iqmal. Iqmal SC ya. Tadi udah dikasih tahu kepanjangan it. Yang lainnya yuk. Salah satunya Iqmal lagi. Satu. Jelasin. Di antara it itu. Itu udah Kavit kasih satu tuh. Udah Kavit kasih clue. Yang ya, expertise ya. Apa? SEO adalah kemampuan untuk mengoptimalkan kebutuhan dan konten agar sesuai dengan standar baru dari mesin pencari seperti Google. Ini melibatkan pemahaman dan menjelaskan tentang bagaimana mesin pencari Google bekerja, bagaimana mereka mengeksplorasi konten dan bagaimana cara terbaik kemampuan di situs web Anda yang berhasil mesin pencari. Dari mesin pencari ya, oke. Tadi udah dikasih ya, saya. Jadi yang tadi udah dijelasin atau dikasih tahu sama Iqmal, mikir dulu lagi sama Iqmal, itu udah betul. Jadi gimana caranya si Google atau si mesin pencarian ini bisa memahami atas yang udah kamu buat, atas KPI yang udah dibuat oleh yang satu itu sendiri, gitu. Kayak misalnya keripik pisang, dia udah menanamkan SEO-nya, keywordnya dia udah tanam, sosial medianya udah tanam. Gimana caranya si Google bisa mencari dan menemukan dia punya keyword gimana? Gimana? Enggak. Gimana caranya supaya si Google bisa mencari? Yaitu dengan kita sering-sering
mencarinya di beberapa device gitu. Karena kan kita punya device, kita punya handphone, kita punya iPad, iTab, laptop. Kita sama nih, Kafit sama Kanin, sama-sama sama-sama MacBook M1. Tapi kan kita punya IP address juga pasti berbeda, benar nggak sih? Meskipun di dalam WiFi yang sama, ya nggak sih? Benar kan ya? Benar kan? Harusnya berbeda gitu dari IP address tersebut. Nah, berarti kita lagi melatih. Kalian udah dari kapan tahu kalau kalian udah belajar tentang digital, bisnis digital banget, berarti kalian sedang melatih si Google untuk mencari tahu si Sesindo itu sendiri. Si Yansah lagi melatih si Google supaya Google bisa mencari tahu KPY-nya si Yansah. Gitu. Jadi saat Kafit searching, yang tadi bilang rekomendasi keripik yang enak, muncullah si KPY. Kafit cuma searching KPY, muncullah si KPY itu tersendiri, bukan si KPR. Karena kan cuma beda Y sama R. Kayak gitu kan. Kalian udah melatih. Google aja dilatih sama kalian. Ya kan? Berarti kan kalian udah punya sifat kepemimpinan tanpa kalian sadari. Kalian udah melatih si Google itu sendiri. Padahal Google adalah alat bantu untuk kalian bisa mencari atau ibaratnya adalah memenuhi kebutuhannya kalian. Gitu. Berarti kan bagaimana cara kalian dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga bisa melatih diri kalian untuk bisa memenuhi kebutuhan tanpa harus melewati si Google itu sendiri. Gitu. Intinya adalah melatih gimana caranya si Google ini paham atas yang apa yang kita mau. Dan orang lain mau juga. Di sini ada banyak 60 orang. Ya kan? 60 orang itu juga bisa kalian minta tolong berdasarkan apa pencarinya kalian tiap malam nih. Makanya dulu Abdi Jurnal untuk menjalankan si SEO-nya tersendiri, dia mesti yang namanya buka tiap hari webnya, semuanya dibuka, dari submenunya harus dibuka, nggak bisa hanya homepage-nya Abdi Jurnal karena itu juga masih kurang. Misalnya kata lagi cari nih apa hedon ya namanya hedon kalau di dalam Pandawan Jurnal ya. Makanya kita mesti buka di dalam Abdi Jurnal tuh ada apa aja, menu reviewer, menu editorial, menu template, semuanya. Kita searching di Google, template Abdi Jurnal. Bagaimana caranya dia mesti turutin apa yang gue mau. Ya kita secara tidak sadar ya juga lagi melatih si Google juga kan, supaya bisa dapetin gitu. Terus gue mau reviewer Abdi Jurnal. Itu dia mau nggak mau harus bisa tuh menuhin. Nah, supaya bisa menuhin juga Google dilatih sama kalian. Kalian juga mesti kalau kalian bisa mahir dalam bidang bisnis digital juga kalian mesti latih diri kalian sendiri. Gitu. Kalian aja lagi melatih si Google tanpa kalian sadari, berarti kalian bisa melatih diri kalian sendiri untuk bisa lebih baik lagi dan mahir dalam bisnis digitalnya. Gitu. Nah, itu tentang expertise. Masih ada A sama T, authority sama trust. Siapa yang mau jelasin authority-nya? Oh, mau nanya apa? Kalau untuk naikin insight-nya ya, insight di mana, di Google atau di website? Web promote ya. Versi tanpa berbayar. Oke gitu. Ada lagi yang authority-nya siapa? Si Rauzi langsung begini deh. Kenapa? Ramzi? Authority. Oh ya, oke, Jihan. Senggol-senggol aja lu.
kayak kita bangun lautan yang berkualitas, Hmm. terus kayak meningkatkan kualitas konten sama tulisannya. Jadi lebih ke kontennya ya kalau untuk authority-nya ya, betul. Thank you ya buat Jihan, SC untuk Jihan. Jadi untuk di bagian authority-nya adalah kenapa lu? Jadi untuk di bagian authority ya gimana si sorry. Di bagian si penyaji webnya juga menyajikan website atau enggak konten yang berkualitas yang tadi Kak Fit bilang di awal ya. Jadi misalnya rekomendasi keripik enak saat gabut gitu. Atau enggak rekomendasi tempat untuk buat Sesindo tuh termasuk kerajinan tangan gak sih? Enggak ya? Sesindo tuh termasuk kerajinan tangan gak sih? Sesindo termasuk kerajinan tangan gak sih? Iya termasuk kerajinan tangan. Kayak misalnya rekomendasi kerajinan tangan di Tangerang. Nah itu gimana caranya Sesindo juga bisa muncul. Kayak gitu. Terus rekomendasi telur asin yang super enak. Atau enggak telur asin terenak di Tangerang. Telur asin seenak. Telur asin terenak setanggerang maksudnya. Itu bisa muncul tuh SM. Salted Egg Melia. Ya kan? Udah ada yang namanya kontennya dengan ada dia punya webnya, dia punya price list-nya, pokoknya di dalam web itu sendiri gitu kan. Oke. Terus yang trust-nya. Yang cowok gimana? Yang trust? Kelvin gimana? Coba kalau Kevin lihat di dalam layar ini ada trust. What do you think? Iya, memang kepercayaan. Contohnya kayak seperti apa? Nggak apa-apa, betul-betul. Ya, gimana, Vin? Kita biasanya jual darah sendiri gitu. Nah, kan bisa tuh menggunakan kita sebagai jaminan untuk web ini terkenal dan Web ini apa? terkenal. Terkenal. Oke, thank you Kelvin. Benar jawabannya ya. Jadi lebih ke protect untuk di bagian usernya. Jadi Asian untuk Kelvin. Tadi udah dapat SC belum dia? Belum ya? Belum kan ya? Asian untuk Kelvin ya. Oke, tadi siapa aja? Yes, kawan. Tadi si Ali dapat SC siapa sih? Oh. Dah. Encan belum, emang Encan apa? Sorry Encan, apa? Dia apa? Oh.
Dah, terus kita lanjut ke sama-sama. Perhatikan lokal SEO-nya. Jadi ya mesti diperhatikan untuk di bagian dalam-dalamnya kalian punya SEO. Nah, ini yang tadi Kak Fit bilang, link building. Ada yang untuk mendapatkan link dari website lain. Jadi contohnya yang tadi Kak Fit bilang, si Iqmal ini adalah masih dengan webnya Iqmal ya, karena webnya Iqmal ini kan masih website terkuat di antara kita bersama ya. Kayak misalnya dia nih si Yansa kpi.id, dia menanamkan link di dalam si webnya Iqmal itu sendiri gitu. Apa? Terus ada yang di sini kan yang ada tadi tingkatkan it. Itu tuh juga tadi udah kita jelasin ya, kita bisa yang namanya mention brandnya. Itu juga coba brand mention itu termasuk bagian dari semuanya ya? Enggak, di bagian expertise-nya. Supaya kan brand mention. Jadi kita bisa mention brandnya. Berarti KPY terus aja di mention kayak gitu. Terus dapatkan review positif. Rata-rata supaya kita bisa dapatkan review positif itu bisa melalui dari kontennya tersendiri yang menyediakan adanya komentar kayak gitu, atau enggak dari sekalian punya sosial media, atau salah satunya adalah dari Google Business. Tahu kan ya Google Business ya, harus tahu ya. Di dalam Google Business kan dia bisa menyediakan ratingnya, ada reviewnya, ada rating starnya ada berapa kayak gitu. Nah, yang tadi di sini ada local SEO. Berarti local SEO Google Business juga termasuk untuk di bagian di local SEO-nya. Jadi kalian lagi bikin nih KPY. Bosan lah KPY. Siapa ya yang lagi bikin ya? Oh ya, Alefase ya. Oke. Siapa sih yang buka pintu suruh masuk ini dia? Kayak gitu. Jadi dia Google Business nih si Fase masih baru lah, dia new baby ya kan. Kita buat dia punya Google Business. Kita masukin beberapa produk yang ada di Fase. Misalnya ada produk apa, produk A, produk B itu kita masukin. Kita masukin juga dia punya location, dia punya web, dia punya nomor telepon, dia punya deskripsi. Pokoknya semuanya kita penuhi di bagian Google Business-nya. Sehingga itu bisa muncul di dalam Google pencariannya. Iya. Gak harus suruh masuk. Astagfirullahaladzim. Orang mah ya, permisi. Assalamualaikum. Numpang lewat ya. Oh, permisi ya bilangnya. Apa-apa. Nah, kita lanjut lagi ya. Masih ada waktu 20 menit lagi. Di sini ada Google Business ya kan. Kami bisa lengkapin Google Business-nya supaya itu juga ngebantu kalian punya pencarian di dalam Google pencariannya. Ya enggak Ramzi? Ya. Terus ini ada riset kata kunci lokal. Nah, sebelum kalian bisa menetapkan dari keyword itu sendiri, kalian harus yang namanya mencari tahu nih. Oh, si Fase itu dalam bergerak apa sih? Bidang apa? Fase itu bergerak di bidang apa? Agensi ya. Misalnya bergerak di bidang agensi. Ya kan? Berarti kata kunci apa yang mesti gue cari? Yang mesti gue tetapin supaya orang dengan mudah klik. Gitu. Kayak misalnya tadi Kak Fit bilang, keripik lagi kan, ya ujung-ujungnya keripik lagi kan. Keripik pisang. Atau langsung brand mention KPY, keripik pisang Yansyah gitu. Jadi udah bisa diketahui, atau enggak secara umum untuk makanan kecil, makanan ringan yang enak. Oh, ternyata kata kuncinya dia bisa muncul karena ada si kata kunci ini gitu. Jadi dia bisa diterapin juga untuk si KPI tersebut, atau enggak dari perjurnalan. Sekarang juga udah banyak ya beberapa link jurnal. Kalau kita jurnal Pandawan,
jurnal Sinta Pandawan itu juga masih belum tahu sih muncul apa enggaknya ya. Tapi setidaknya kalau kita cari jurnal aja itu kita bisa langsung muncul yang pertama yaitu Pandawan atau Abdi Jurnal kayak gitu. Kalau kalian bukannya di Chrome profilnya kalian Abdi atau nggak jurnal aja, kan kalian kan udah pernah sering. Jadi IP address kalian udah terlatih saat lu mencari Abdi, ya udah itu yang akan muncul pertama. Tapi kalau kalian pakainya Google Chrome biasa, maksudnya kayak pakainya bukan dari yang Rinfo atau kayak gimana, kayak gue kayak gitu, kalian cari Abdi muncul nggak yang pertama kayak gitu. Berarti kalau belum muncul, berarti kalian berusaha itu supaya si Abdinya bisa muncul kayak gitu. Terus bisa dapatkan backlink dari websitenya lokal. Berarti yang dari Kak Fit bilang webnya Iqmal bisa dimasukin webnya Abdi. Webnya Iqmal juga bisa masuk ke dalam webnya Abdi. Jadi saling connecting kayak gitu. Nah, terus kalian bisa di beberapa platform. Contohnya platform TikTok, platform e-commerce kayak Tokopedia, Shopee, dan lain-lainnya itu juga kalian bisa tambahin beberapa biodatanya. Sekarang kan juga Alphabet Incubator juga bergerak di bidang e-commerce ya. Di Tokopedia aja, Shopee belum. Ya, misalnya di Tokopedia. Kalian bisa masukin di situ, di dalam Tokopedia-nya Alphabet Outlet. Jadi bisa kalian tambahin profilnya, biodatanya, dan ada beberapa produk kayak misalnya Sesindo juga masukin kan produknya ke dalam Alphabet Outlet. Abdi juga masukin produknya di Alphabet Outlet kayak gitu. Jadi bisa saling connecting di berbagai platform. Jadi SEO itu sebenarnya bukan hanya di bagian pencariannya aja, tapi stepnya adalah bagaimana caranya kita bisa saling connecting antara platform A dengan platform B dengan platform dan lain-lainnya kayak gitu. Yang tadi ini udah ada SEO on page sama SEO off page, itu sama aja on-site dengan off-site-nya. Oke, thank you so much. Udah selesai. Ada yang mau ditanya? Fakih, mau nanya? Oh, Jais mau tanya apa? Ada yang mau ditanya? Ada enggak? Yang pakai topi itu siapa sih? Yang pakai topi? Enggak, sebelahnya. Oh, adek. Ada yang mau ditanya enggak? Enggak ada ya? Oke. Thank you very much everyone. Yeay. Rame bener rame. Habib mau saya thank you dulu yang di dalam Zoom ya. Thank you yang ada di dalam Zoom. Thank you ada Nesti, ada Kak Nova, ada Kak Fakih. Kak Fakih tuh dia ya Fakih ya? Lu ya Fakih ya? Gue manggil lu Kak. Thank you Fakih. Fakih rajin banget ya. Hadir di Zoom, hadir juga di Blue Ocean ini. Terus thank you buat DJ. Ada Wahyu siapa? Wahyu Yuan siapa Wahyu? Si Wahyu MRS. Lah emang dia anak Disti. Terus thank you juga buat Iksan, Mustafa. Iya suruh on cam ya. On cam dong Iksan, kata teman-temannya. Iksan. Iya Kak. Iksan coba on cam dulu San. Kita belum. San, coba lagi San. Lagi di mana itu? Ntar dulu. Lagi di mana? Di kerjanya.
Di mana? Sari di mana? Lagi kerja. Oh, lagi kerja. Kerja di mana? Kerja. Kerjanya di mana? Di kantor kelurahan. Oh, kantor kelurahan. Kantor kelurahan di mana? Kantor kelurahan di mana, San? Oh, Rajak. Miring-miring nih gue. Di Rajak, San. Di Rajak. Oh, Rajak tuh Iya, siapa orang Rajak. Rajak? Kelurahannya dia. Iya. Oke, thank you ya, San. Iya. Ya. Ah? Ya, nggak apa-apa nanti aja kalau udah bisa dikritik. Terus thank you juga untuk Karisma. Oke. Mohon izin ya, nggak apa-apa Pak Victor. Oke. Thank you so much yang hadir di Zoom. Semoga sehat selalu. Semoga sukses kuliahnya. Oke, bye-bye. Kak Fit izin ini ya, live meeting.